Tuh lu Ishiki, bah datang Naruto langsung ditendangnya si Ishiki, tak. Kayak gitu gak bunyinya? Cetak. Nggak tahu, gue kayaknya agak bersemangat gitu kalau misalkan si Naruto tuh kayak bertindak langsung kayak, ih, ampun hero, aku mau hero, ampun tolong. Halo guys, balik lagi sama gue Jojo. Hari ini gue mau bahas mengenai manganya Boruto ya, yang chapter 51. Karena kemarin gue sempat dapet spoiler sih ngomongnya, dan gue sedikit kayak kaget, dan gue masih nggak percaya, bener nggak sih Naruto bakal mati? Katanya Naruto ini bakal keluarin mode bijunya ya, yang terbaru. Banyak banget di TikTok gue bilang kalau misalkan nanti Naruto menggunakan mode biju barunya ini, dia kemungkinan besar akan mati. Itu pun kata Kurama yang gue lihat di TikTok ya. Sumpah, gue ngeliat ini dan dengar ini gue benar-benar shock banget ya. Soalnya Naruto itu udah kayak, ya ampun, dia itu udah teman gue dari kecil gitu kan, udah nemenin gue dari kecil. Terus anime pertama yang gue tahu abis itu One Piece, dan ya kata-kata dia tuh benar-benar kayak memotivasi banget ya, enggak? Pasti kan kalian juga kalau nonton Naruto pasti yang kalian tunggu pasti kata-kata motivasi dari dia kan ya. Dan gue juga suka banget ya sama perjuangan dia dari dia kecil, dikucilkan, sampai dia tuh berusaha biar semua orang tuh kayak menganggap dia. Itu benar-benar dalam banget sih kalau mood gue. Jadi tuh auto gue kan, pas gue dengar begini tuh gue langsung kayak ngedown gitu. Nah astaga, jangan sampai Sasuke juga jangan ya. Soalnya dia juga favorit gue. Entah kenapa gue baru sadar ternyata mata gue ngeliatnya kesana terus ya. Gue nggak tahu apa yang gue lihat loh, kosong melompong. Oke nih kalau begitu, sebelum kita masuk pembahasan, gue ingetin lagi ya, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di share juga ke teman-teman kalian. Yaudah, daripada kepo, kita review yuk. Let's go. Oke, gue juga mau cerita. Sebenarnya gue ini bukan tim manga ya, dan gue tuh jarang banget nih mau baca manga. Gue maunya lebih ke filmnya. Tapi karena berita ini, gue cus langsung baca manganya Boruto. Oke, ini gue baca manganya itu di bacakomik.co. Ini aja sih yang gue tahu, maksudnya yang sering gue kepoin lah. Kalau misalnya memang ada spoiler yang wajib memang gue harus tahu. Lihat dirimu bertingkah serius, sudah terlihat jelas Tuan Ishiki. Maaf ya, gue juga belum untuk yang chapter 51 ini gue juga belum sempat baca. Jadi sekalian gue bikin konten, sekalian gue baca ya. Jelaskan padaku Boruto, guys. Kau tahu anggota Kara yang kami lawan, pria bernama Goro, dia sedang melakukan semacam rencana, guys. Berkat kau, batas waktu yang mendesak rencana kami mungkin juga telah dicabut. Aku sangat berterima kasih. Aku akan merebutmu kembali bersama Kawaki dan memperlakukanmu dengan baik. Rencana, kata Sasuke, yang melibatkan pohon dewa yang disebutkan Amado. Itu mungkin saja, kata Boruto, dan Ishiki berencana memakaiku untuk itu. Singkatnya, dia tidak bisa membiarkanku mati. Guys. Jadi di sini kayaknya Ishiki itu memang ini ya, sudah dibocorkan ya rencana Ishiki bahwa si Boruto dan Kawaki ini memang disetting untuk membantu dia ya, membangkitkan si pohon suci. Ya benar ya, pohon suci ya. Baru di sini di kisah lain, di tempat lain itu ada si Shikamaru dan si Amado itu ya, berserta dengan si Kawaki dan teman-temannya. Kata si siapa? Kata si Shikamaru, jelaskan apa kaitan Boruto dengan rencana ini. Sambil ngisep rokok dong si Amadonya. Menanam pohon dewa. Oh, pohon dewa. Pohon suci lagi. Salah berarti gue. Menanam pohon dewa dan memanen buah cakra
Seperti yang kukatakan tadi, kata Amado, Jubi adalah bibit yang diperlukan untuk menumbuhkan pohon dewa. Tapi tentunya ini bukan penanaman biasa. Tidak bisa begitu saja menguburnya di tanah dan menambahkan air. Agar Jubi menjadi pohon dewa, ada satu syarat khusus yang harus dipenuhi. Kawaki ngeliat si Amado dong, otomatis. Baru siapa sih, aku lupa namanya nih, yang si dokter itu, dokter senjata apa? Sense ini ya. Ninja, apa sih? Itulah syarat khusus. Baru siapa? Si Kamaru, gue suka lupa deh namanya. Si Kamaru, apa itu? Jangan bertele-tele dan katakan saja. Langsung to the point dong. Tapi santuy dong, Amado masih ngerokok di situ. Sambil Kawaki ngeliatin dia. Terus Amado bilang, kau harus memberi makan Otsutsuki hidup kepada Jubi. Jadi kita udah tahu ya Otsutsuki hidup ini siapa maksudnya, yaitu kayaknya si ini ya, si Boruto dan si Kawaki. Begitu. Ini baru pindah lagi ke tempat yang sebelumnya, tempatnya si Isiki dan Boruto dan Sasuke. Begitu. Boro kelepasannya, wis. Aku curiga saat hilang kontak dengannya, tapi tidak kusangka dia akan kalah dengan anak kecil sepertimu. Anjay, sombong banget ya. Baru Boruto. Bukan cuman aku bersama Kawaki dan yang lainnya. Genin Konoha hebat. Wih, dipuji dong sama Boruto. Baru gue bingung cara baca gimana nih. Bentar ya. Ini ke bawah kayaknya ya. Konoha sudah tahu tentang pohon dewa dan Jubi, dan kenapa kau memerlukan Kawaki juga? Memang kenapa? Kata Isiki. Tadi si Sasuke yang ngomong ya. Apa artinya kalian mengetahuinya tapi tidak punya kekuatan untuk menghentikanku? Bah, sombongnya Isiki. Baru Boruto teriak kayak dari atas ya. Tetap di sana, oke? Ini benar-benar gue bacain kan? Jangan mendekat atau kau akan menyesal. Wih, sombong Boruto. Dia ngeluarin ini ya. Apa sih namanya? Senjatanya. Ngeluarin senjatanya, terus dia kayak mau mengancam si Isiki ya, yaitu dengan menodongkan si apa sih nama senjatanya, gue lupa. Ih, sumpah deh otak gue nih. Terus kata dia, aku serius saat aku bilang Genin Konoha itu hebat, kata dia gitu kan. Si Sasuke ngeliatin si Boruto lah. Baru si Sasuke si Boruto bilang, jangan harap kau bergerak sejengkal pun, aku tidak ragu untuk melakukan ini. Kaget dong si Isiki. Si Boruto ngelakuin ini kan karena dia kan mikir peran dia penting ya bagi si Isiki ini ya. Baru di sisi lain, di tempatnya si Shikamaru dan lain-lain tadi, Shikamaru bilang, kau harus memberi makan seorang Otsutsuki kepada Jubi. Yang lain pada kaget dong. Baru si ini, yap, hanya itulah cara agar Jubi berubah menjadi pohon dewa. Bahkan bisa dibilang inilah alasan utama kenapa Otsutsuki selalu menginvasi planet dengan berpasangan. Shikamaru kaget dong. Jadi salah satunya adalah tumbal. Kawaki ngelirik. Baru si Amado ya. Seseorang dimakan dan menumbuhkan pohon dewa, dan yang lain mengawasi pertumbuhan pohon sampai buah cakra muncul. Mantap ya persiapannya ya. Beda pas Kaguya itu ya. Si Obito sama si ini Madara. Buah cakra sangat diinginkan, bahwa seseorang akan mengorbankan nyawanya sendiri untuk mendapatkannya. Baru si Odama, itu memang tampak agak menyimpang, namun jangan lupa mereka memiliki karma, kata si Kawaki. Kaget dong semuanya. Tepat. Pengorbanan Otsutsuki memakai karma, menyiapkan wadah sebelumnya untuk dibangkitkan nanti. Bukankah Isiki datang ke planet ini dengan Kaguya dulu? Sumire itu ya, Sumire. Jadi mereka berencana menanam pohon dewa dengan metode ini. Aku sangat yakin itulah rencananya, setidaknya untuk bagian Isiki. Kaguya kalangan bawah akan menjadi tumbal. Begitulah yang seharusnya terjadi. Oh, jadi dulu tuh seharusnya
Kaguya sama Isiki ini memang udah kayak apa, harusnya udah kerjasama ya, tapi ternyata Kaguya ini ya nggak menjalankan rencananya sesuai ya. Tapi seperti yang kukatakan padamu, Kaguya berkhianat. Nah, ya benar. Berkhianat dan rencananya terhenti. Oke. Isiki terpaksa hidup sebagai parasit di tubuh Jigen dan meneruskan rencana tanpa Kaguya. Maksudmu, Isiki harus memberikan dirinya sendiri kepada Jubi untuk membuat pohon dewa tumbuh. Benar, karena tidak ada Otsutsuki yang lain. Wah, pantas aja ya dia nanemin itunya ke Boruto dan si Kawaki. Oh, kata Sumire. Ada apa, Sumire? Katakan. Wih. Otsutsuki yang lain. Jangan bilang Isiki berniat memakai Boruto untuk pengganti dirinya sendiri sebagai tumbal untuk Jubi. Kaget semua dong. Apa? Bahasa Jepang. Nani? Baru ada mah. Kemampuan penalaran yang hebat, Kakei Sumire. Kemampuan penalaran yang hebat. Gue baca lagi jadinya. Nah, di sisi lain, di sisi Boruto ya, dia masih megang ininya. Kurai. Apa sih? Lupa. Lanjut. Baru si Isiki bilang maaf. Apa itu ancaman? Sombong banget ya, gue orang hebatnya. Heran deh gue. Baru Boruto bilang, kau pikir aku tidak berani? Maka kau salah. Aku sudah siap untuk mati sejak aku memasuki pertempuran ini. Ini memang benar-benar hebat memang si Boruto nih. Udah kayak bapaknya, siap mati untuk Konoha. Ya, si Isiki santuy ya masih ya. Gitu doang. Buset dah. Baru tiba-tiba muncul tuh si balok-balok hitam ini. Nggak tahu itu kekuatannya kali ya, kekuatan si Isiki ya. Baru si Boruto bilang, bajingan, pip. Kata-katanya agak kasar ya. Aku bilang jangan bergerak. Dia menciutkannya. Kayaknya hilang ya si senjatanya itu. Sial, kata si Boruto. Tapi lari Boruto, ancaman tak mempan kepadanya, kata Sasuke. Kau tidak boleh tertangkap. Mantul. Tapi keras kepala dong si Boruto. Kami tidak bisa menang melawannya. Aku tidak tahu berapa lama lagi masa hidupnya. Tapi satu-satunya harapan kita adalah mengulur waktu sampai dia mati, kata Sasuke. Keluarlah jurusnya si Isiki. Tak tuk dus. Sasuke yang kena ya. Kayaknya ke ini ya. Gambarnya nggak terlalu jelas sih. Gue juga bingung nih ngeliatnya. Jadi dia tuh kayak di ini nah. Apa sih? Kepalanya dus gitu nah, kayaknya sih. Sok tahu banget gue ya. Baru si Boruto teriak, Sasuke-san. Gue udah bagus kayaknya mainin film ya. Mau gue nah jadi perannya mereka nah, dengan secara ikhlas. Kayaknya Isiki hebat ya. Isiki hebat loh. Tapi tetap Naruto nomor 1. Kaget si Boruto, kaget pertempurannya si balok yang hitam-hitam itu pada jatuh kayaknya ke Sasuke ya, nimpa Sasuke ya di sini ya. Aku nggak paham baca manga tuh gimana. Aku nggak tahu. Rasengan. Isiki. Oh, Boruto yang pakai Rasengan. Gue pikir Isiki. Gambarnya nggak kelihatan pas gue perhatikan baik-baik. Ternyata bener dia yang pakai Rasengan. Tak, baru mau ngasih Rasengannya. Tak, dipegang tangannya si Boruto. Memang nggak bisa diinin, si Isiki ini hebat memang kayaknya ya. Aku tidak berniat membunuhmu, kata Isiki. Artinya kau benar, Uzumaki Boruto. Tapi tangannya dipatahkan. Teriak dong otomatis si Boruto. Kayak gitu kayak teriaknya ya. Aku tidak ragu untuk menyakitimu. Anjay. Ditendang ya. Hak. Gue mendingan baca komik Korea loh. Tentang percintaan pada begini, gue bingung gambarnya.
Aku minta maaf kalau kau salah paham, kata Isiki. Aduh, ditendang lagi, diinjak. Kesakitan itu, sakit banget pasti. Baru Isiki bilang, bukankah tadi kau bilang sudah siap untuk mati? Bagus kalau begitu. Aku akan memasukkanmu ke dalam rencana. Kau akan dimakan oleh Jubi. Kenapa sih kalau para penjahat ini jahat banget kayak gitu? Ih, coba greget juga loh gue. Boruto sambil ini ngelirik dong ke ininya, ke Isiki. Baru pindah lagi ke sisi yang lain, tempatnya Shikamaru lagi ya. Boruto akan menjadi makanan Jubi. Wes. Kau bilang jika proses karma terus berlanjut, Boruto akhirnya akan menjadi seorang Otsutsuki. Odama bilang benar. Dan dari kelihatannya yang cukup kuat pada saat itu. Kawaki ngelirik dong. Ngelirik doang nih dari tadi ya. Tampaknya ada variasi pada buah cakra seperti apel dan jeruk. Mantap. Dimana pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang montok. Anjay, montok. Begitu juga pohon dewa yang kuat akan menghasilkan buah cakra yang baik. Karena awalnya berencana mengorbankan Jigen karena tidak ada pilihan. Tetapi munculnya Boruto menyebabkan perubahan rencana. Otsutsuki muda yang sehat akan lebih baik daripada orang tua yang kematiannya sudah dekat tentu saja. Pantas dicarinya yang muda-muda ya, kayak Boruto dan Kawaki yang masih kecil-kecil. Tidak, tuan muda. Gimana sih cara bacanya? Tidak, tuan muda. Gitu kan? Baru si Shikamaru bilang, sekarang aku paham kenapa dia tidak membunuh Boruto. Tapi fakta itu masih tidak menjamin untuk mengalahkan orang ini. Jadi aku yang direncanakan Boruto. Kok salah baca kan gue? Jadi apa yang direncanakan Boruto? Entah, apapun itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Sumire mah cuma bisa diam doang. Boruto. Kawaki juga cuma bisa terdiam doang. Kawaki ngomong dong. Ternyata Kawaki keren juga ya. Lihat rambutnya, ngaco men. Katakan, berapa banyak dari ini terjadi seperti yang telah kau rencanakan? Selalu saja dengan ekspresi dingin begitu. Apa? Baru si Sumire, Kawaki? Jika Nana Daime dan yang lainnya sudah tamat, kau akan dalam masalah juga, kau tahu. Jadi kenapa kau masih bisa tetap tenang, ha? Woi, Kawaki. Langsung dong. Langsung ya dia. Ini kan si Amado. Kesel kayaknya sih. Kesel. Katakan sesuatu, bajingan. Hei Kawaki, woi. Kata si Shikamaru. Baru si Amado bilang, bocah, kenapa kau jadi sangat pemarah? Yalah pemarah. Gue juga kalau jadi Kawaki juga bakal marah kok. Bener gak sih? Emosi. Kalau bisa gue langsung gagalkan itu rencana. Biar gak mati Naruto gue. Sasuke juga gak boleh mati. Aku tidak tahu kau kenapa, tapi tetaplah tenang. Tidak ada gunanya memarahi dia. Weh, si Shikamaru memang mantap. Apa ini benar-benar rencana terbaik kita? Apa memang tidak ada jalan lain? Kayaknya mereka ini ya sengaja memang nggak keluar ya? Atau gimana sih? Gue belum baca loh chapter yang sebelumnya. Langsung ke 51, saking keponya. Aku tidak tahu kau kenapa, tapi tetaplah tenang. Tidak ada gunanya memarahi. Kok gue baca lagi sih? Padahal udah tadi ya. Dasar biawak. Baru si Amado bilang, aku hanya membuat apa yang tampaknya menjadi pilihan terbaik yang tersedia bagiku pada saat itu. Sama seperti yang lainnya, yang penting adalah kau harus selalu siap untuk menerima apapun hasil dari pilihan itu. Good. Orang tua ini memang santuy. Baru si Amado masih ngomong, karma yang sangat kau benci sudah hilang, yang juga memungkinkan untuk mengalahkan Isiki. Tentu peluang Hokage dan temannya itu sangat kecil, tapi itu tidak merubah fakta kalau inilah satu-satunya kesempatan kita. Baru kata si dokter itu setuju.
Aku paham rasa kesalmu karena tidak bisa melakukan apapun, tapi mungkin ini pilihan terbaik bagimu untuk tetap tinggal di sini dan menunggu Kawaki. Kayak memang mereka disuruh ngumpet ya sama si Naruto mungkin. Ya kalian yang udah baca mungkin tau lah, gue kan nggak baca. Duduk lagi lah si Kawaki ini, duduk tenang tapi sambil mungkin masih dongkol kali ya. Masih santuy dong, si Yamada masih ngerokok di situ. Apakah tidak keberdayaan yang membuatmu marah atau kesedihan karena kehilangan karma? Budaya berpikir. Ngelirik sinis dong, sambil bilang apa? Udah mirip belum? Apa? Lupakan. Sudahlah, lupakanlah. Sesuai dengan kata gue tadi. Baru di sisi tempatnya si Boruto ya, si Naruto datang ke sana, baru dia kayak ngedumel, sial, apa yang terjadi? Aku tidak merasakan cakra dan bukan cuman Isiki. Aku bahkan tidak tahu di mana lokasi Boruto dan Sasuke. Aku rasa ini karena kubus yang hitam tadi ya, yang balok-balok tadi. Sepertinya mereka memblokade kemampuan sensor. Kurama, dimanggil Kurama ya. Baru si Kurama bilang, bajingan itu dia melakukan taktik memecah belah. Apa rencanamu Naruto untuk melawan kekuatan dari dunia lain? Baru si Naruto bilang, jujur aku kehabisan ide, tapi aku adalah Hokage. Melindungi desa dan semua orang lebih penting dari nyawaku. Tapi nggak kayak gitu juga Naruto. Jangan kayak gitu juga. Kamu harus tetap hidup sayangku. Jadi meski dia membunuhku dan cuma tersisa mayatku, aku akan terus melekat padanya dan tidak akan melepaskannya. Tidak sampai sisa hidupnya habis, jadi tidak ada ya. Kata Kurama, jadi tidak ada ya katanya. Di sini nih sudah nih yang bikin kita tuh deg-degan tau lah dari kemarin. Spoiler ini kata-katanya ini. Aku takut kamu kenapa-kenapa sayang. Padahal suami Hinata ya, gue sayangin terus. Baru si Kurama bilang, Naruto, apa kau benar-benar siap untuk mati? Ini pertanyaannya sangat gila tau gak sih? Gue gak suka. Kenapa pertanyaannya itu apakah kau benar-benar siap mati? Ini maksudnya apa? Maksudnya ini apa? Lihat dengan muka seriusnya si Naruto, gue ikutin. Udah mirip belum? Kayaknya enggak ya. Maaf Kurama, aku tidak melihat pilihan lain saat ini. Kenapa lu pasrah banget sih Naruto? Kenapa lu pasrah betul? Baru si Kurama bilang, mungkin ada sebuah jalan. Coba nggak usah kasih tahu nak Kurama. Tapi dia tetap mati juga nanti kalau dia nggak pakai jurus itu loh. Baru si Naruto kaget dong, langsung bilang, sungguh aku masih sayang padamu. Ini adalah lakukan atau mati. Hal terakhir yang bisa dilakukan, hanya layak dicoba, karena lagi pula kau sudah mengira akan terbunuh. Apa? Jika memang ada, kenapa tidak bilang sejak tadi? Namanya Naruto lo, kalau ada kesempatan ambil aja cus. Karena kau akan mati, lakukan ini dan selesaikan sudah. Aku nggak suka kata-kata ini. Aku mau nangis. Tapi karena pada akhirnya kau akan dibunuh, ya ini bukan pilihan yang mudah. Kau yang putuskan. Baru di sisinya si Boruto sama Isiki ya. Masih diinjak lah badannya si Boruto ini sama si Isiki. Baru si Isiki bilang, kau akan diserap oleh Jubi dan mati demi menumbuhkan pohon dewa. Boruto masih diem aja dong. Baru dia bilang, si Isiki, tapi jangan putus asa, pohon dewa juga akan menghabiskan semua kehidupan di planet ini. Jadi ini hanya masalah waktu kapan kau mati. Kenapa sih jahat betul lu Isiki? Datang Naruto langsung ditendangnya si Isiki. Tak. Ya gitu gak bunyinya? Tak. Nggak tahu, gue kayaknya agak bersemangat gitu kalau misalkan si Naruto tuh kayak bertindak langsung kayak, ih, ampun hero, aku my hero, ampun tolong. Kok gue jadi net gini, tapi gue suka ngeliat actionnya si Naruto, Sasuke juga suka. Kita lanjut. Tak,
Kalau cuma gambar gue kurang greget, makanya gue lebih suka ke film, langsung berantemnya tuh kelihatan gitu kan. Tus baru dia merangkul si Boruto. Boruto, kau baik-baik saja, bertahanlah. Tojang, salah, ayah, kau harus pergi. Kau akan terbunuh, kata si Boruto. Baru si Naruto bilang, ayolah, aku ini Hokage. Hokage lagi dia kan. Aku ini Hokage, jangan cemaskan aku, anjay. Baru si Isiki bilang, kau harus dengarkan putramu. Namun jika kau membocorkan lokasi Kawaki, aku akan rela membiarkan kalian semua pergi sekarang. Namanya Naruto, lo gak pernah dengerin kata-kata musuhnya. Baru si Boruto teriak, Tojang, salah, ayah. Kebiasaan lo. Seruk? Apa ini seruk? Dilihat Isiki, baru si Naruto manggil ya, Kurama, aku siap. Aku yang gak siap, Naruto. Aku yang gak siap. Kau yakin? Kata Kurama. Jangan dikasih, Kurama, jangan. Baru si Naruto bilang, aku sudah menyiapkan ini sejak dulu ya. Aku sudah menyiapkan ini sejak dulu. Tidak bahkan sejak aku memutuskan ingin menjadi Hokage. Baru siap-siap mereka. Si Kurama udah begini. Berubahlah. Belum, masih asap kan. Baru si Boruto, Isiki, Sasuke tuh pada kaget dong. Apa nih? Deng, berubah. Udah kayak Power Ranger. Berubah ya, bentuknya kayak gini ya. Wah. Sasuke langsung bangkit dong pas ngeliat itu. Baru itu Naruto, Sasuke kaget. Isiki, ada apa dengan cakranya? Boruto kaget dong. Deng. Baru kelihatan setengah mukanya sama asap-asap yang nggak berwarna ini, hitam putih ini langsung bersambung. Jadi gue harus nunggu lagi gitu. Jadi apa kelanjutannya? Gue kepo. Kenapa nggak sekalian aja gitu, Kak? Aku takut Naruto kenapa-napa, tapi Sasuke juga nggak boleh kenapa-napa. Jadi kita bisa lihat ya, di chapter 51 ini Naruto itu baru aja ingin menggunakan mode biju yang barunya. Sumpah, gue bener-bener kepo banget, tapi gue udah seneng aja sih sebenarnya udah ngeliat ya, maksudnya nge-review juga nih tentang manganya si Boruto yang chapter 51 ini ya. Debar-debar juga sih. Jadi seenggaknya gue udah bisa lah setengah tidur gitu melihat kabarnya. Jadi gue tinggal nunggu minggu besok ya keluar lagi kan. Tapi gue sangat berharap sesuai dengan hashtagnya ya, kalau nggak salah di Twitter itu semuanya bilang save Naruto. Semoga Naruto diselamatkan di kali ini, maksudnya jangan sampai dia kenapa-napa lah. Harapanku seperti itu. Walaupun dia ngeluarin biju kan kemungkinan bakal mati katanya, tapi sih gue berharap ya nggak apa-apa lah. Maksudnya mungkin kan karena efek dari si kekuatan si modenya tersebut kan, jadi dia kayak sekarat kah mungkin ya, atau apa, tapi masih bisa disembuhkan. Gue nggak apa-apa deh, yang penting jangan sampai gone. Aku belum siap, sumpah aku belum siap. Kalian memang harus siap semua, belum kan? Oke deh, itu adalah review gue tentang manga Boruto chapter 51 ya. Gimana mood kalian? Kalian udah baca juga kan? Oke deh, kalau begitu, susah banget sih gue ngomongnya. Kalau begitu, pertemuan kali ini sampai di sini dan sampai berjumpa minggu besok ya, atau mungkin pertemuan berikutnya. Oke deh, kalau begitu terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Dadah.